Siap. Iya mau tanya ini kadang-kadang guru saya ini apa namanya buat kita boring gitu. Boring ya. Iya kadang-kala. Cuman kalau dipikir-pikir lagi itu motivasinya seperti apa yang bisa stabil gitu. Siap. Setelah saya pelajari selama ini saya usaha bubur kadang-kadang ada jenuhnya juga gitu. Cuman buat saya itu motivasi sampai kami menginspirasi buat bertahan gitu. Iya. Demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Ki. Ya, Pak Iwan ya. Ya, beliau plus dulu Pak. Beliau plus untuk Pak Ki. Pak Iwan ini tukang bubur yang insya Allah naik haji. Wah. Siap, Bukan silakan. Pak Haji yang naik bubur bukan. Bukan. Siap, silakan Pak Imam. Pak Ki apa usahanya sana? Bubur apa? Bubur ayam. Apa gerobak dorong atau Enggak di unit aja. unit? Unik Pak kalau di sini Pak. Bisa Ya, kalau kita boring, ya, sebenarnya terhadap apapun ya, tidak hanya kepada usaha, bahkan kita boring sama istri Pak. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang harus dirubah di dalam diri kita. Ada sesuatu yang dirubah di dalam proses semua usaha kita. Itulah kenapa kalau di perusahaan itu ada buat divisi namanya R&D, Research and Development, ya kan? Ini divisi khusus yang selalu ingin menilai, mengkaji produk ini bagaimana caranya supaya lebih baik, lebih menguntungkan, lebih disukai dan seterusnya. Nah ini divisi khusus nih, dia mikirin, dia tidak terlibat produksi, dia tidak terlibat marketing, dia hanya memikirkan bagaimana sebuah produk ini bisa lebih baik. Nah, kalau Bapak sebagai mohon maaf tukang bubur bisa juga melakukan R&D ini, melakukan riset gitu ya. Nah, tetapi Bapak mungkin perlu meng-hire orang gitu ya. Nah, kebosanan kita ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan. Kita bosan sama pekerjaan kita, bubur terus setiap pagi ketemu bubur terus, atau kita bosan dengan suasananya, atau kita bosan dengan omsetnya. Nah ini yang harus kita gali Pak gitu loh. Nah hidup kita ini Pak memang itu perlu yang namanya siklus-siklus tertentu agar kita terhindar dari kebosanan. Nah siklus ini bisa kita tunggu atau kita ciptakan sendiri. Cuman kalau siklus yang kita tunggu itu kita tidak tahu kapan jadwal datangnya. Bisa siklus tadi saya bilang resesi. Wow, sebetulnya resesi gimana cara pastikan orang akan berinovasi kan? Gimana caranya supaya bisa laku? Nah, yang terbaik adalah kita yang harus membuat siklus kita sendiri. Nah itu tinggal kemampuan kita mengenali diri kita. Oh saya ini apa karakternya, ini bagaimana. Bapak bisa buat kreativitas misalnya minggu ini saya pengen tambah menu apa, minggu ini saya pengen berkreasi apa ya. Saya kemarin dengar tuh ada yang lagi viral tukang bakso ya, tukang bakso pakai jas ya. Pakai iya kan, ada pedalnya segala macam kan. Apa itu viral? Kan itu sebenarnya hal yang sederhana. Baksonya sama aja, ya kayak gitu aja kan. Tapi dia memodifikasi cara untuk melayani dan orang suka. Nah, orang kita ini Pak, orang Indonesia ini itu adalah orang yang visual. Ya, makanya artis-artis itu laku banget itu, karena kan cantik-cantik mereka, gitu kan. Orang kita ini suka ya. Kalau sekarang remaja kita suka sama orang-orang Korea karena benci ya kan, kayak porselen karena visualnya ini. Nah kalau mama kita suka sama siapa ya? Sama yang India ya, yang India karena visualnya begitu. Nah ini sebuah contoh saja. Apakah kita harus memodifikasi visual? Mungkin. Ya, tinggal yang bagian mana yang perlu bapak rubah. Apakah tampilan ruangannya, apakah cangkirnya, apakah warna kecapnya,
diganti jadi warna pelangi. Misalnya kan, ya kan? Nah, jadi intinya Pak, intinya adalah kita yang harus melawan diri kita untuk merubah rasa bosan. Bosan itu adalah tanda pada kita bahwa kita harus merubah sesuatu. Nah, Bapak bisa bertanya ke pelanggan-pelanggan, boleh nggak saya bertanya kepada Bapak, apa masukan Bapak buat saya? Oh, itu senang tuh. Itulah kenapa banyak outlet kan ada kotak saran kan, ada kotak saran. Bapak perlu menyediakan, atau Bapak dengan tim Bapak siapa istri boleh saya nanya, boleh nggak saya minta masukannya, boleh nggak saya minta sarannya, apa rasanya. Nah itu juga kadang-kala kita perlu masukan dari luar. Jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita ini lemah di dalam kreativitas, di dalam inovasi, jangan ragu-ragu untuk meng-hire orang lain. Kalau perlu kita budgetkan, ya budgetkan. Karena kita yakin setelah ada perubahan kreativitas dan inovasi dari yang kita hire, itu kan ujungnya kan adalah income, keuntungan baru. Gitu ya Pak ya? Ya. Jadi saya bisa menyicipi buburnya ya. Oke, silakan. Ya Pak Imam, ini mungkin tadi bosan kan? Kita kasih kesempatan sebenarnya Pak, dan UMKM Indonesia itu punya kesempatan buat teman-teman di sini. Bulan depan Pak Aki Iwan ini buka booth di sini Pak. Jadi nggak bosan Bapak, nggak cuma ngerjain di dalam dapur sendiri ketemu bini istri doang ya kan? Kalau di sini Bapak pas melayani datang yang cantik, tambah semangat, pesennya banyak lagi, ya kan? Alhamdulillah. Jadi bosannya hilang, cuannya masuk, ya kan Pak? Jadi bulan depan kalau kita ngadain lagi acara kayak gini, saya persilahkan Pak Iwan daftar buka booth bazar gratis Pak, tanpa dipungut bayaran buat teman-teman yang sedang berproses. Ya. Ya, oke, terima kasih ya Pak Iwan. Pak Iwan, ada lagi dari Bapak Ibu barangkali ada yang masih punya ganjil nih, mau motivasi apa dari Pak Iwan? Silahkan. Satu penanya lagi aja Pak ya. Bu Bunda barangkali Pak yang ini sepuh Pak, ini senior kami di dunia kami itu. Beliau ini udah masuk 10 pengusaha ya, 10 pelaku UMKM yang direkrut oleh BRI untuk ketemu Bapak Presiden. Ya, itu sama ya Pak itu. Nanti buat kita banyak. Jadi nanti kalau mau kenal silakan dari tempat acara ini, mau kenal dengan beliau silakan. Spesial datang buat acara kita hari ini. Ayo Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Kalau kita